Pemirsa, ribuan warga Pati kembali menggelar aksi unjuk rasa dan mengepung gedung DPRD Kabupaten Pati guna mendesak Bupati Sudewo segera dimakzulkan. Massa yang tergabung dalam masyarakat Pati Bersatu ini mendesak tim panitia khusus atau pansus hak angket pemakzulan Bupati segera menuntaskan proses pemakzulan Sudewo. Dengan membawa beragam poster berisikan tuntutan, massa menggelar long march dan menggeruduk gedung DPRD Pati pada Jumat siang. Ada sekitar 13 tuntutan yang disuarakan massa. Selain meminta pansus hak angket segera memakzulkan Bupati Sudewo, massa juga menuntut Partai Gerindra untuk memecat Sudewo sebagai kadernya. Agar tim pansus berjalan sesuai dengan apa yang on the track lah. Jadi kami ingin agar tim pansus yang sedang berjalan ini tidak masuk angin. Udah ada indikasi masuk angin, Mas? Untuk saat ini ada. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini aksi demonstrasi lanjutan masyarakat Pati Bersatu yang menuntut Bupati Sudewo untuk dipecat dari Gerindra. Kita telah tergabung dengan kontributor Berita 1, sudah ada Jemaah Rizky di depan kantor DPRD Pati. Kita sapa Jemaah, selamat petang. Jemaah, untuk saat ini bagaimana situasi di sana? Apakah aksi demonstrasi ini juga masih berlangsung? Ya, selamat petang. Kita juga punya Berita 1 dapat kami sampaikan pasca aksi yang berlangsung dari siang tadi sekira pukul 14 WIB berlangsung hingga sekira pukul 15.30 hingga di start kawasan DPRD Kabupaten Pati. Masa secara perlahan sore tadi mulai membuatkan diri dan hingga sampai malam hari ini sebagian masa masih terlihat berkumpul di belakang kami di area posko masyarakat Pati 1 sekaligus untuk mereka berkumpul di kawasan titik ini. Di mana dapat kami sampaikan pula aksi tadi berlangsung cukup kondusif. Memang dari semula aksi ini berlangsung, koordinator aksi memang menegaskan aksi damai ini ditegaskan agar tidak ada aksi anarkis atau rusuh-rusuh yang berpotensi digerai dari aksi-aksi dari masyarakat Pati Bersatu, di mana memang aksi tadi berlangsung cukup kondusif. Mereka berhasil menyampaikan 3 poin-poin yang mereka sampaikan, di mana perlu kami sampaikan pula dari 13 tuntutan yang disampaikan langsung kepada DPRD Pati. Tadi disepakati 6 poin tuntutan, 6 poin yang berhasil disepakati bersama dari antara massa dan DPRD. Oke, baik. Oke, baik Jemaah, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi Anda. Kita nantikan lagi update-nya. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan desakan pemakzulan Bupati Pati Sudewo, kita sudah terhubung pemirsa dengan Prof. M. Andi Asrun selaku pakar hukum tata negara Pakuan secara virtual. Selamat malam Prof. Andi. Selamat malam. Baik, Prof. Andi. Baik, terima kasih Prof. sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 Utama. Prof. Andi, ini kalau kita lihat begitu ya, Pati kembali memanas Prof. Andi karena memang adanya tuntutan begitu untuk pemakzulan dari Bupati Pati dan juga agar hak angket ini segera diselesaikan begitu ya. Prof, tapi kalau Anda melihat begitu karena kembali memanas menuntut pemakzulan Bupati Pati di satu sisi karena kan hak angket ini tengah berproses. Sebetulnya menurut Anda apakah dari hak angket ini artinya bisakah berpotensi menuju pemakzulan tersebut dan bagaimana bisa kemudian hal tersebut ini dipercepat sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat Pati? Iya. Ini kan memberhentikan orang itu menyangkut hak orang ya, hak politik dia. Artinya tiba-tiba dia diberhentikan karena ada suatu masalah di tengah masyarakat. Mekanismenya ada. Tadi sudah mulai ditempuh dengan hak angket ya. Menurut saya masyarakat harus sabar juga. Menunggu panitia angket bekerja. Kalau desak-desak nanti kurang bukti atau salah bukti ya, kemudian keputusan digugat di PT UN kalah. Itu yang rugi masyarakat sendiri. Memang terbuka potensi ya, ada celah hukum. Ya, sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014. Ya, Bupati itu atau kepala daerah dilarang yang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat ya, atau mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain bertentangan dengan peraturan undang. Jadi persoalan di Pati ini persoalan subjektif ya, subjektif kekuasaan. Kan memang membuat orang marah, tapi kan kita bertanya juga
Yang bikin marah, mobilisasi masyarakat supaya marah itu siapa? Ya kan? Kan pertanyaan juga kita. Kalau ada yang salah, misalnya ya lalui mekanisme hukumnya, melalui angket, ya misalnya. Jangan merusak. Ya, kan kita tahu misalnya dia diturunkan tuh untuk kepentingan politik yang mana. Orang bertanya juga. Jadi kita ini, ya masyarakat harus melalui jalur hukum konstitusi yang benar. Ya, sudah betul. Nanti kalau memang terbukti ada tindakan hukum, ya kan sekarang bisa dikonsultasikan ke Mendagri, ya kan daripada ribut terus menerus mungkin dinonaktifkan, contoh ya. Tapi proses hukum selanjutnya yang punya kekuatan hukum pasti adalah angket DPRD, hanya DPRD. Nah, bisa jadi publik ini masyarakat harus belajar hukum juga, ya, dan kemudian juga jangan buat rusuh. Ya, serahkan pada mekanisme hukum yang ada. Jangan sampai kita membuat langkah-langkah yang tidak yang akhirnya merugikan diri sendiri, merugikan masyarakat. Dan proses pembelajaran hukumnya tidak benar kalau seandainya didesak-desak. Ya kan? Dan kemudian juga saya kira ya mungkin juga sudah ada evaluasi dari Kemendagri, ya Kementerian Dalam Negeri gimana mengevaluasi masalah ini. Ada tindakan-tindakan yang bersifat pendahuluan, preemptif. Ya misalnya dinonaktifkan dulu, ya kan misalnya pernah terjadi juga satu peristiwa yang hampir sama beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Kampar, Riau. Itu Bupati Kampar waktu itu membuat masalah dengan pihak guru, ya masalah. Kemudian terjadi demo besar-besaran, akhirnya Kemendagri waktu itu mengambil tindakan dengan mensekolahkan dia ke Australia. Jadi ada tindakan hukum. Jadi sekali lagi masyarakat ini harus belajar terbiasa dengan tindakan-tindakan hukum, ya, mekanisme hukum, koridor hukum itu tempuh. Ya kan kalau berdemo menyuarakan sih itu hak konstitusional masyarakat. Tapi sekali lagi proses hukum terhadap kepala daerah ada mekanismenya dan sudah tepat di tindakan DPRD. Jadi masyarakat harus bersabar. Nah, artinya memang sah begitu ya secara konstitusi dari hak angket ini, dan yang dapat melakukan hanyalah DPRD begitu. Itu juga manfaat yang didapatkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin Bupati Sudewo ini mundur dari jabatannya agar tidak terlalu tergesa-gesa, agar kemudian juga memiliki bukti yang cukup kuat begitu, karena akan ada mekanisme lanjutan jika kemudian nanti bukti yang didapatkan tidak cukup kuat begitu ya, Prof? Iya. Jadi ini kan menyangkut hak dan kewajiban warga negara, hak politik warga negara ya kan. Jadi masyarakat juga harus ngerti kalau memang toh terbukti ini minor tindakan bupati karena dia sudah batalkan, ya kan masyarakat jangan berbondong-bondong terus menekan sang bupati. Jadi saya kira ini juga kita kan bertanya juga kepentingan politiknya apa kalau terus menekan padahal koridor hukum sudah dilaksanakan, ya kan. Koridor hukum sudah dilaksanakan, tinggal menunggu hasilnya dan kita percaya pada mekanisme ini. Yang jadi pertanyaan juga begini, ini yang berdemonstrasi memilih bupati atau tidak? Kan begitu. Ya kan, kalau dia tidak memilih bupati, ya hak politiknya apa? Kecuali kalau dia memilih bupati, sehingga dia katakan, saya ingin tagih. Hak politik yang saya gunakan, karena memilih bupati ini, pelaksana saya pengen tarik mandat saya, tapi melalui mekanisme DPRD, nggak bisa sembarangan di tengah jalan kayak gini. Ya kan, sebagai satu hak pendapat sudah cukup. Ya, serahkan pada mekanisme DPRD sudah mekanisme hukum. Ya kan? Nah, yang saya cermati dari publik begitu ya, ataupun dari masyarakat Pati yang kemudian memang tidak sabar begitu untuk menunggu mundurnya Bupati Sudewo ini dari jabatannya, karena memang disinyalir ataupun berhembus kabar begitu ya yang dikhawatirkan untuk kemudian dari DPRD terkhusus adalah panitia khusus hak angket ini masuk angin, dalam istilah adalah tidak berkomitmen begitu ya untuk kemudian menyelesaikan hak angket yang tengah diproses. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ada mekanisme hukum lain, ya kan? Misalnya digugat melalui PT UN. Ini putusannya tidak benar, ya kan, ada begini dan ada begitu, ya kan, tempuh mekanisme hukum. Kalau tidak puas, terbuka jalurnya. Jadi kita ini berpolitik ya sebagai warga negara harus menggunakan koridor hukum yang benar, pakai mekanisme hukum yang benar. Kalau tidak puas, tuntut, ya kan, tuntut. Ini kan kalau saya lihat ini kan sudah lagi bukan persoalan hukum, ini political game ini. Permainan politik, siapa yang meniupkan, siapa yang berdiri di belakang gerakan-gerakan seperti ini, ya kan? Karena itu kan tujuannya.
dia suruh mundur orang. Orang mengatakan, ya kesalahan saya apa? Ya kan, oke, katakan saya salah. Apakah ada langkah lain yang tidak langsung drastis saya diberhentikan? Misalnya ditegur atau bagaimana, misalnya kan begitu ininya, mekanismenya. Jadi saya lihat sekali lagi, bahwa mekanisme politik seperti ini harus berujung pada koridor. Tidak bisa politik main rongrong begini, ya kan, main rongrong. Kalau misalnya katakanlah ada isu-isu lain, isu korupsi misalnya, maka itu ranahnya KPK, suruh KPK selidiki. Ya kan, itu kan lebih dahsyat lagi efeknya. Tidak hanya diberhentikan dari jabatan, tapi juga dipenjara. Oke. Ya kan, itu kan masyarakat kalau dari segi kepuasan batin mungkin lebih puas ketimbang hanya diberhentikan. Tapi sekali lagi, ikuti mekanisme hukumnya, koridor hukumnya. Itu pendapat saya. Oke, baik. Terkait dengan kekhawatiran masyarakat Pati begitu ya, dengan komitmen dari DPRD ataupun dari Pansus Hak Angket ini untuk kemudian bisa melenceng karena memang masih ada kemudian langkah hukum yang masih bisa ditempuh begitu ya jika memang hak angket ini tidak berujung ataupun otomatis pada pemakzulan. Prof. Asrun, terima kasih banyak kalau begitu atas pandangan Anda. Kita bincang-bincang lagi lain waktu. Terima kasih banyak, selamat malam. Salam sehat selalu untuk Anda. Malam.